Inovasi adalah bagian dari bertumbuhnya kreativitas. Di antara kita pastinya memiliki potensi kualitas. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya dalam bentuk karya. Bisa cerdas hadir sebagai media kreativitas insan inovatif. Darinya muncul ide gagasan memantik. Memantik pikiran cerdas untuk pendidikan kini dan masa yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Halo Sobat Distik, berjumpa lagi dalam podcast Bisa Cerdas. Bincang santai seputar permasalahan PAUD, pendidikan masyarakat, dan juga pendidikan dasar. Podcast ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Baik Sobat Disdik, hari ini kita akan membahas tentang sebuah inovasi yang dikembangkan oleh salah satu sekolah jenjang SMP yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Berbagai inovasi telah dikembangkan oleh sekolah ini. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah inovasi Miseli. Sobat Disdik bisa lihat di sini. Ini adalah inovasi dan juga produk unggulan dari SMPN 2 Ngamprah. Sobat Disdik, mari kita bersama sambut bintang tamu kita pada hari ini, Kepala SMPN 2 Ngamprah, Bapak Agus Samsu Permana SPD MPD. Halo ya. Pak Agus. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Senang sekali hari ini kita bisa bersama dengan Pak Agus Samsu Permana SPD MPD. Luar biasa sekali inovasi dan juga prestasi yang telah diraih oleh SMPN 2 Ngamprah. SMPN 2 Ngamprah ini merupakan sekolah adiwiyata mandiri tahun 2023 dan juga sekolah peraih juara 2 terbaik SSK tahun 2023 tingkat nasional. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Wah, alhamdulillah. Luar biasa sekali Sobat Distik. Hari ini kita akan membahas tuntas mengenai produk-produk unggulan yang ada di SMPN 2 Ngamprah dan juga tentang prestasi-prestasi yang telah didapatkan oleh SMPN 2 Ngamprah. Pak Agus, ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Dokter. Kalau di sini panggilnya Teteh aja Pak. Iya, Teteh Wika ya. Oke, ya, siap. Pak, kita mau tahu nih semua Sobat Distik yang ada di sini, Pak Agus ini sudah berapa lama sih memimpin SMPN 2 Ngamprah ini? Ya, kurang lebih 5 tahun. Kita pindah dari SMP 4 Padarang tahun 2018 Juni. Ya, kurang lebih 5 tahun lah sampai sekarang. Wah, luar biasa ya, sudah 5 tahun memimpin SMPN 2 Ngamprah dengan segudang prestasi ya Pak Agus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Baik, kita semua pengen tahu nih Pak Agus, bisa diceritakan nggak sekilas saja tentang SMPN 2 Ngamprah, sekolah yang Bapak pimpin ini? Ya, SMP Negeri 2 Ngamprah itu menjadi sekolah SSN sebenarnya dari sebelum-sebelumnya itu, sekolah standar nasional. Sekolah itu ada di lokasi Jalan Somawinata, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya dari jumlah siswa itu di angka 1.105. Kemudian pendidik itu 50 orang. Tenaga kependidikan 5 orang, tenaga perpustakaan 1 orang, laboran 1 orang. Itu lokasi itu di kurang lebih di 6.000 meter persegi. SMP 2 Ngamprah itu memiliki visi adalah sikap aktif, siaga kependudukan dan peduli lingkungan, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, terampil dan inovatif.
Jadi sikap aktif itu singkatan. Gitu. Jadi alhamdulillah berkat kolaborasi kita peran kepala sekolah bisa membangun prestasi-prestasi di SMP 2 Ngamprah itu. Seperti itu. Wah, SMP 2 Ngamprah. luar biasa sekali ya, teman sobat-sobat di Siswanya itu sekalian. 1000 lebih gitu. Luar biasa dengan siswa 1000 lebih dan jumlah tenaga pendidikan juga yang luar biasa. Oh, rombalnya 28. Banyak. Rombalnya 28. Wah, Ya. luar biasa sekali. Sekolah yang sangat besar, salah satu sekolah yang besar yang ada di Kabupaten Bandung Barat ya Pak ya. Dan juga sekolah termasuk ke dalam sekolah yang baik ya Pak ya, favorit ya. Di lingkungan Kecamatan Ngamprah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Nah, tadi saya mengutip dari Bapak, sikap aktif ya Pak ya. Iya, Terus dalam aktif itu ada inovasinya. Betul. Kita semua ingin tahu nih, sobat-sobat Disik yang ada di rumah juga ingin tahu nih, inovasi yang ada di SMPN 2 Ngamprah. Salah satunya adalah produk Miseli ini, produk unggulan yang dikeluarkan oleh SMP 2 Ngamprah. Apa sih Pak Miseli itu? Dan apa yang melatar belakangi Bapak meluncurkan produk Miseli ini? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya untuk mengeksplor buat saya nih. Jadi Miseli itu minuman sehat lidah buaya yang menjadi unggulan di SMP Negeri 2 Ngamprah. Nah, tanaman lidah buaya itu yang notabene ditanam di sekitar area SMP 2 Ngamprah karena menjadi unggulan itu sejak 2017. Nah, dari situ karena banyak manfaat dari lidah buaya, tetapi orang jarang mengetahui gitu. Jarang mengetahui bahwa lidah buaya itu dapat dikonsumsi menjadi makanan dan minuman. Nah, selanjutnya itu di kita itu di SMP 2 Ngamprah ada yang disebut dengan KKR, Pak. KKR itu adalah kader kesehatan remaja yang menjadi turunan dari UKS. Nah, kalau di SMA itu adanya genre lah. Nah, bahkan ini yang menjadi duta kependudukan, kemudian juga duta kesehatan di tingkat sekolah. Nah, KKR ini berinisiatif gitu, membuat lidah buaya itu menjadi minuman sehat yang bisa dimakan atau diminum semua kalangan. Itu jadi yang latar belakangnya itu. Jadi untuk memberikan gambaran bahwa lidah buaya ini sangat bagus gitu. Bagus sekali. Sangat bagus ya, gitu. Jadi yang intinya KKR tadi udah jadi kader kesehatan remaja gitu. Kita ada timnya lah, mungkin duta kependudukannya, kemudian juga duta lingkungannya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Ada banyak duta ya Pak ya di SMPN 2 Ngamprah. Duta atau divisi lah. Divisi ya. Mantap sekali ya sobat-sobat Disdik sekalian. Betul, ya. Baik, selain memang banyak juga ya Pak ya ternyata tanaman lidah buaya itu ya. Dan seperti memang tanaman lidah buaya itu di sekitar lingkungan rumah kita juga pastinya ada banyak gitu ya Pak ya. Iya, betul. Cepat sekali tumbuhnya, mungkin gampang juga ya Pak gampang, untuk betul. juga. Iya, dan gampang juga ditanam, dipeliharanya juga mudah sih. Mudah sekali, karena mudahnya dan banyaknya sehingga Bapak memanfaatkan dan juga menggerakkan Betul. KKR tadi ya, luar biasa sekali. Baik Pak, seperti yang tadi Bapak sebutkan ya, lidah buaya ini memiliki banyak manfaat ya. Betul. Untuk tubuh kita. Kira-kira apa sih manfaat-manfaat dari tanaman lidah buaya ini untuk tubuh kita dan juga manfaat dari produk unggulan ini terhadap sekolah yang Bapak pimpin? Ya. Nah, ini manfaat dari lidah buaya, Pak Bun Teh. Jadi yang pertama ini mengatasi dehidrasi. Mengatasi dehidrasi karena memang lidah buaya itu mengandung kandungan air yang banyak.
Yang kedua itu mencegah atau mengatasi tumbuhnya jerawat. Wah, luar biasa nih untuk sobat-sobat bisnik, remaja-remaja putri. Ini cocok sekali nih untuk mengatasi masalah jerawat ya. Sehingga karena ini lidah buaya itu kan mencegah hidrasi ya, kayak itu. Sehingga menurut penelitian ini bisa mencegah timbulnya jerawat gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini mengatasi kulit kering. Ya, mengatasi kulit kering. Karena lidah buaya itu memberikan efek pelembaban pada kulit. Nih yang keempat itu mengatasi sembelit. Bisa mengatasi sembelit ini, ya. Kemudian yang kelima ini mencegah GADS gitu. GADS gitu ya. Jadi karena itu mengurangi asam laktat ya di lambung. Asam lambung yang naik asam lambung, gitu ya, ya, Pak ya. Betul, GADS. GADS ya. Kemudian juga yang terakhir ini mengontrol kadar gula darah di itu. Itu kayaknya ada enam manfaat yang kita tahu seperti itu. Jadi benar banget nih. Sementara kan kita ini kadar gula ya udah usia gini, kemudian dehidrasi dan sebagainya ini bisa diatasi dengan sederhana kita dengan minum sering atau dengan lidah buaya seperti itu. Luar biasa sekali, banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Itu betul, manfaat betul. untuk tubuh ya Pak ya. Iya. Kalau manfaat untuk sekolah nih Pak, dari produk unggulan yang sudah dikeluarkan, ada nggak Pak manfaatnya bagi sekolah Bapak? Ya, untuk sekolah, pertama dari segi lingkungan itu menimbulkan kerindangan, kenyamanan. Karena kita juga sekolah di Wiyata, yang namanya pengendalian lingkungan, bersih, itu juga memberikan warna kenyamanan sekolah. Kedua, ini tingkat sekolah ini bisa menjadi kewirausahaan. Kewirausahaan bagi sekolah, karena misalnya ini pernah diperjualbelikan di tingkat desa Tani Mulia ini. Kemudian juga di tingkat sekolah ketika ada kelas meeting itu OSIS, kemudian dengan tim itu membuat itu kemudian dijual belikan gitu. Jadi kita olah. Cuman masalahnya kendala di lapangan karena keterbatasan panen ya, karena areanya cuman tadi yang saya sebutkan tidak luas sih. Kita lebar 1 kemudian panjang di angka 70 meter lah kan gitu. Di depan itu. Jadi kita punya keterbatasan ketika mengkonsumsi yang lebih banyak gitu. Jadi nunggu panen heula gitu kan, ketika sebulan dan sebagainya gitu nggak terus-menerus. Mungkin kalau areanya banyak gitu, hektarnya bisa ngonsumsi lebih banyak gitu. Luar biasa sekali. Gitu Pak, jadi dari segi ininya manfaatnya ke lingkungan, ada mewarnai kerindangan, kenyamanan di tingkat sekolah. Kedua adalah menuntut atau menjadi peluang untuk sekolah bisnis kewirausahaan lah tingkat itu. Betul sekali. Betul. Luar biasa sekali ya, banyak banget ini manfaatnya ya Pak ya. Mungkin salah satunya juga bisa ini kali ya Pak ya, dengan berwirausaha itu mengajarkan anak-anak kita, anak-anak di SMP 2 Ngamprah untuk belajar berwirausaha sejak dini, ya Pak ya. Luar biasa sekali. Kalau saya boleh tahu Pak, itu tadi ada Bapak sebutkan kan ya, nunggu panen. Itu biasanya panennya berapa lama itu Pak? Ya tergantung, ini kan karena pada saat ini kan kita tidak di speed semua ya itunya. Ya paling juga 2 bulan, 3 bulan kita ya panen lagi sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau yang sudah gede-gede, kalau yang kecil-kecil itu kan pameng gitulah, kagok gitu untuk nyewitnya kecil-kecil gitu. Tanggung gitu tanggung. ya Pak ya. Ya mungkin durasi 2 bulan, jadi kita dari 1 pohon itu kan paling satu-satu diambil gitu kan. Jadi kan nunggu lagi berkembang yang menumara rontok lah kan gitu, supaya mudah montok seperti teteh. Seperti teteh kayak gemoy. Biasanya Pak sekali produksi itu bisa menghasilkan berapa botol ini Pak?
Ini relatif sih. Kemarin itu kita mencobalah membuat satu ini kemasan seperti ini. Itu paling berapa pohon lah, paling di angka 10 lah, 10 pohon gitu. Gitu. 10 pohonan gitu. 10 pohon ya. 10 pohon gitu kan. Atau ya lebih banyak, mungkin ingin lebih banyak tentunya kita ya lebih banyak lagi itunya seperti itu. Ini kemasan berapa mili Pak? Ada sekitar Ini berapa ya ini? Nggak ada 60 ukurannya di sini. mungkin. Seukuran seperti ini ya, sobat-sobat Tistik ya. Iya. Ini tadi yang saya kutip ya, luar biasa sekali, manfaatnya banyak sekali. Tapi yang paling utama, ini manfaatnya bisa mengatasi haus ya Pak ya. Nggak haus ya. Apalagi Iya. kalau diminum siang-siang, wah luar biasa, segar banget. Iya. Di cuaca panas terutama di. Jadi kalau ditanya apa bahasa Inggris rumah haus. Haus, betul. Kalau bahasa Inggris rumah haus Itu. ya. Iya. Itu yang paling pop. Ya gitu. Oke nih, Sobat Distik pasti penasaran dong, pengen tahu gimana sih proses pembuatan dari miseli ini. Gimana nih Pak? Iya. Ya nanti ini secara ini aja ya, secara simulasi aja yang sederhana. Karena nanti kita nggak bawa yang lengkap sih, yang sederhana aja. Nanti saya peragakan aja. Oke. Iya. Nih, mana ya. Nah ini. Nah ini nih, Sobat Distik nih dan Teteh Wika. Sediakan Jadi ya Pak ya, satu. cara Ini membuatnya, ini kan kalau yang gede-gede kita potong ini yang ininya nih. ujungnya ya Pak ya. Ujung ya, ujung potongnya nih. Kemudian juga ini yang inilah supaya ini. Potong ujung dan ujungnya ya Sobat Supaya Distik ini kan apa namanya, kalau yang ke ujung-ujung ke sini yang tidak ada jelinya gitu ya. Nah, ini kita ini di sweet Bu. Ini yang hijaunya itu. Semuanya Dikupas ya. mungkin ya. Ya dikupas Dikupas sampai ya, Pak ya. ini. Terus semuanya dan ini juga ini di apa namanya, pinggirannya di apa, di apa namanya, kupas gitu. Yang bagian ujung ini ada duri-duri kecil Duri. ya Pak ya. Nah, ini Nah, duri-durinya ini dibuang kan? Pak? dibuang aja, dibuang aja gitu. Nah gitu. Jadi ini sampai ininya pada dihilangkan saja ini yang hijaunya ini Pak. Teh, dihilangkan saja semuanya nih. Terus Semua kulitnya dikupas Sobat Distik ya. kupas, semuanya dikupas gitu. Semuanya dikupas. Nah ini, karena nanti ini kalau tidak dikupas ini nanti masih ada rasa pahitnya nanti. Gitu. Nah. Kulitnya jangan diajakin ya Sobat Distik. Iya. Nanti pahit. Jadi ini semuanya lah, semuanya ini yang ini kulit yang hijaunya dikupas semua, gitu, dikupas semua. Nah kemudian kan ini kan ada lendirnya nih, ada lendirnya. Nah ini supaya lendirnya berkurang, kemudian nanti juga rasa pahitnya hilang, kita rebus. Direbus ya, direbus. Jadi ini sudah hilang semua. Kemudian kita dibuat dadu itu, begitu-gitulah. Dipotong-potong. Dipotong-potong, Potong dadu. dibuat dadu ya, kecil-kecil. Kemudian dimasukkan ke bejana lah untuk direbus gitu. Ini sampai muncul mengembang, mengembang. Oh nanti dia mengembang ya? Mengembang. Nah, ini itu mengembang jadi setelah direbus. mekar gitu ya. Nah, sudah itu paling 3 menitan. Udah simpan, dinginkan. Kemudian kita tambah ini ada biji silasih ya. Itu mungkin fungsinya untuk apa, mengurangi panas dalam ya itu ya. Tambahkan. Nah, kemudian juga ini direbus, kemudian didinginkan, sudah mengembang seperti itu, udah dingin, ya sama-sama dimasukin, gitu, dimasukin ke situ. Nah, itu rasanya natural, tidak ada manis, tidak ada apa ya, rasa itu aja. Nah, biasanya untuk menambahkan sehat dan segarnya itu kita bisa menambahkan gula mungkin atau sirup gitu ya. Misalnya gula aren atau apalah gitu, itu seperti itu. Ya sudah, setelah selesai itu kita masukkan ke kemasan itu, ya selesai, sudah di hidangan gitu.
Wah, luar biasa sekali nih Sobat Distik. Ini Iya. boleh ya mungkin dipraktekkan di rumah? Wah, Sobat-sobat Distik yang mudah lain? sekali. Mudah sekali. Boleh Mudah ya, Pak, sekali. ya? Cuman tinggal kembali lagi kita mau nggak gitu. Oh, ya. Memanfaatkan ciptaan Allah ini tanaman yang tapinya kita sangat banyak di lingkungan kita, mungkin juga di rumah Teteh juga banyak. Nah, makanya tadi latar belakangnya banyak orang yang belum tahu, sehingga kita coba digali, dibuka, ternyata manfaatnya seperti itu. Mari kita sama-sama memanfaatkan ciptaan Allah bertanaman untuk ke kita juga. Mari kita sama-sama ini Ayo kita sama-sama ya Sobat Distik, kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ya. Ternyata di sekitar kita itu luar biasa ciptaan Allah itu. Mulai dari tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan tubuh kita. Betul. Wah, luar biasa sekali ini Iya. Pak. Terima kasih, ini tipsnya, ini informasi yang sangat penting. Sobat Distik juga nanti bisa praktek di rumah. Nah, Iya. jika Pak ya ada sobat-sobat Distik dimanapun ini berada ingin mendapatkan produk ini, bisa Pak? Bisa, langsung saja datang ke SMP 2 Ngamprah, hubungi saya, kemudian juga tim tadi ya KKR-nya, kemudian yang dikelola oleh Bu Elin, ya, Miss Elin, ya itu nanti kita berhubungan dengan situ. Oke Sobat Distik, jika ada yang ingin mendapatkan produk Miseli ini, bisa juga hubungi nomor di bawah ini ya. Akan ada nomornya, nomor Bapak siap. Kepala Pak Agus Samsu dan juga tim KKR ya Pak ya. Iya, betul. Nanti bisa silahkan dihubungi. Oh ya Pak, dijualnya berapa ini Pak satu botol Pak? Itu kemarin itu murah di angka 10.000 itu. Cuma 10.000 loh Sobat Distik. Cuma 10.000 gitu Dengan loh. uang 10.000 kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa Iya. sekali bagi tubuh kita ya Pak. Ya kalau mau ke dinas nanti mau dihitungkan ya 15 boleh lah. Wow. Sebagai digencet supaya ributnya itu. Ya hargailah inovasi sekolah ya gitu. Itu sangat mobile, dengan ini kita akan sekarang dituntut dengan inovasi-inovasi yang sangat bermanfaat. Lebih jauh lagi manusia lebih banyak untuk yang bermanfaat ke dunia. Betul Pak, luar biasa sekali. Bukan masalah harganya ya di Sobat Distik, tapi idenya ya Pak ya. Iya, Karena betul. idenya yang memang mahal sekali. Iya. Ide, kemauan juga Sobat Distik, Iya. dan juga kita harus dukung. Ini adalah satu proses pembelajaran juga ya Pak ya. Betul. Bagi anak-anak kita, Iya. anak-anak yang ada di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di SMP 2 Ngamprah, Betul. untuk tetap berinovasi, terus berkreasi, dan juga belajar berwirausaha agar mereka bisa mandiri nantinya. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali. Hebat sekali nih Pak Agus dengan segala inovasinya dan juga produk yang dihasilkan. Ini memang agak jarang ya Pak ya sekolah yang memiliki produk unggulan. Baik nih Sobat Distik, kita juga mau tanya nih ya, kita semua mau tanya nih Pak. Selain dijual di sekolah, apakah ada Pak pemasaran produk ini kemana aja? Sementara ini kita belum maksimal ke pemasaran tingkat itu. Jadi baru tadilah yang saya sampaikan baru di skala kecil ya. Karena Miss Elinnya juga orang paku Sarakan gitu kan, ada pasar di situ. Kita coba bawa anak KKR-nya, kita memasarkan ini gitu. Jadi kalau di tingkat ini saya juga sebenarnya ingin sih. Cuman ini channelnya harus kemana gitu loh. Saya yakin nih pasti di antara Sobat Distik yang menonton hari ini, Iya. mudah-mudahan ada yang membukakan pintu untuk bisa memasarkan produk sekolah ini ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Ditunggu sekali. Iya. Ya mudah-mudahan nanti dari sekolah ke tingkat kabupaten dan sebagainya gitu ya, kita bisa jadi di UKM-nya nih bisa ini. Ya, gitu. amin. Harapannya seperti itulah. Mudah-mudahan ya nanti ke depannya produk ini bisa go internasional, go nasional, bahkan go internasional ya Pak ya, karena memang ini produknya juga sangat unik, dan yang paling penting ini produk dibuat oleh guru dan juga anak-anak siswa-siswa di SMP 2 Ngamprah ya Pak ya. Siap, betul sekali. Ya. Baik nih Sobat Distik, selain produk ini, produk Miseli ini, SMP 2 Ngamprah juga merupakan sekolah adiwiyata dan juga SSK terbaik kedua di tingkat nasional. Produk ini juga merupakan produk dari SSK ya Pak ya? Unggulan dari Sekolah Siaga Kependudukan. Unggulan dari Sekolah Siaga Kependudukan. Kita semua pengen tahu nih, sekolah SSK itu apa sih Pak? Ya, SSK itu
sekolah siaga kependudukan. Isu-isu kependudukan itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Kemudian ditambah adanya pojok kependudukan yang menjadikan sumber belajar bagi para siswa. Nah, integrasi kependudukan itu ke dalam mata pelajaran ini harus dimasukkan beberapa contoh. Misalnya tentang kependudukan itu tentang reproduksi, tentang kesehatan. Ini harus terinsert ke dalam mata pelajaran itu, gitu. Jadi sekali lagi, jadi sekolah SSK itu adalah sekolah yang mengintegrasikan kependudukan ke dalam mata pelajaran, kemudian adanya pojok kependudukan yang menjadi salah satu sumber belajar bagi para murid, gitu kan. Selain itu juga tujuan SSK itu adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat tentang kependudukan. Ya, cerdas di dalam menangani isu-isu kependudukan, kemudian juga terampil dalam mengatasi juga dinamika kependudukan. Ujung-ujungnya ini kalau sekolah sekolah siaga kependudukan itu para siswa ini harus yang berkualitas. Itu. Jadi sekolah siaga kependudukan seperti itu. Kemudian juga dengan adanya nanti stunting, ya stunting. Jadi stunting itu kan banyakkan orang ini karena gizi buruk. Padahal stunting itu salah satunya, stunting itu adalah gagal tumbuh. Nah gagal tumbuh, nah biasanya nih kalau stunting itu, yang kena stunting itu pasti pendek. Tapi yang tidak semuanya pendek, stunting. Ya? Seperti si Ucok Baba itu bukan stunting. Nah stunting itu ditentang gizi, kemudian juga ditentang impes lingkungan. Jadi tidak gizi saja, juga lingkungan. Kemudian karena di SMP 2 Ngamprah itu karena ada konservasi air, konservasi energi, kemudian itu sangat beririsan ketika di Adiwiyata masuk di di SSK seperti itu. Luar biasa sekali cakupan SSK ini, luar biasa besar sekali ya Pak ya. Dan alhamdulillah sekolah Bapak telah mewujudkan SSK dan menjadi sekolah siaga kependudukan terbaik. Luar biasa. Kasih plus. Mengalahkan, kalau di regional 1 kita ke 1. Wah, di regional saingan kita itu SMP 4 Sayegan Yogyakarta. Kemudian satu lagi dari yang NTB itu Katipan itu, SMP Negeri Katipan itu. Itu kita bersaing dengan itu, kita ke 1 di regional 1. Nah, karena kita masuk di regional 1. Nah, regional 3 Sumatera, Kalimantan, kemudian zona 3-nya itu Sulawesi ke sana lah. Nah, dari situ kita diadu lagi tuh ke 1 zona 1, ke 1 zona 2. Nah, dari situ kita masuklah prestasinya ke kedua, baru tingkat nasional. Kita kalah sama SMPN 4 Banjarmasin. Mantap, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa jadi yang terbaik se-Indonesia ya Pak ya. Amin. Lumayan lah. Gitu. Saya membawa nama harum di 2023 ini saya maksimalkan sebagai best quality di SMP 2 Ngamprah. SK-nya sudah sampai nasional, Adiwiyatanya sudah sampai ke tahap mandiri. Makanya saya post di grup itu, tolong deh sekolah-sekolah yang lain berikan tuh semangat tuh SMP 2 Ngamprah sampai 2023 tuh yang menjadikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan SMP 2 Ngamprah ini bisa menginspirasi kita semua ya sobat-sobat distrik dimanapun berada. Nah Pak, dalam mengembangkan produk-produk unggulan dan juga terus berinovasi ini pasti Bapak mengalami ada tantangan dan hambatan ya yang Bapak hadapi. Kira-kira apa aja Pak tantangan dan juga hambatan yang Bapak hadapi untuk mewujudkan program-program yang ideal di sekolah Bapak? Ya itu kalau dari segi hambatan atau tantangan hanya 3M sih. 3M? Apa tuh Pak? M yang pertama? Money, management. Itu tantangan yang terbesar ya. Ketika berbicara personality, kita harus menyamakan suatu persepsi kesamaan. Jadi, nah ini kan alot. Setiap
orang cek suranama beda sirah beda mikir. Iya, beda kepala, beda pemikiran Beda ya pikiran. pastinya ya. Nah ini kita kan juga harus alot dalam proses. Gitu, itu satu tantangan. Yang kedua, sama lah. Setiap ada program itu lepas ujung-ujungnya duit, anggaran gitu kan, money. Kemudian juga tantangan adalah tentang di manajemen. Di manajemen ketika kita di unggulan pakai itu SSK, Adiwiyata, itu makanya sekarang muncul di RKS itu keadiwiyataan tuh. Nah kita juga harus seperti apa ini manajemen menyesuaikan anggaran kepada kegiatan-kegiatan itu. Karena semua adiwiyata mau SSK itu kan bentuk penghargaan Pak, bentuk penghargaan itu. Adiwiyata juga dihargai banget gitu, sebagaimana kemandirian sekolah sampai seperti itu. Kita nggak dapat bonus apa itu, materi enggak tuh. Dari kementerian kita cuman salaman aja kemarin itu. Apresiasi ya, luar biasa. Ya, Penghargaan tapi saya diberikan bangga langsung gitu. oleh menteri. Saya datang ke Jakarta bisa salaman dengan menteri, ya sangat bermartabat gitu. Saya tidak tiba-tiba datang ke sana kalau memang saya diundang untuk menerima penghargaan itu. Jadi tapi saya kepuasan saya ini udah menggerakkan teman-teman untuk mendukung pemerintah menjadi bahwa lingkungan kita ini jadi konservasi air, konservasi energi itu sudah terwujud lah. Di SMP 2 Ngamprah ini sudah berhibrid dengan tenaga surya. Coba teteh ke SMP 2 Ngamprah. Itu sudah ada panelnya. Nanti itu. kita main ke sana ya, sobat. Itu salah satu. Itu yang energinya itu nggak dari anggaran bos. Kita dapat bantuan CSR dari Pertamina. Pertamina ketika kita pameran di gubernur, itu mungkin rezekinya aja. Kita dapat anggaran CSR 38.800.000 kita manfaatkan ke situ. Nah, sekarang berhibrid dengan PLN ya prosesnya seperti itu. Akhirnya efeknya sekarang kita membayar listrik tidak terlalu besar. Itu selalu dari keadiwiyataan ya, betulan. Kemudian juga di SSK ini gitu ya, mungkin dampaknya ya mungkin pembentukan karakter anak lah untuk memahami isu-isu kependudukan, sehingga yang lebih mobile, yang lebih kontekstual itu KKR di KT ini kerjasama dengan posyandu setempat Pak, melihat posyandu itu kehidupan gizi dan kita memberikan kontribusi pemahaman kepada masyarakat. Dan itu mungkin kelebihan kita ketika kita SSK kita dapat juara itu karena ada ada KKR itu. Dan saya sampaikan waktu saya lomba itu siaga kependudukan, berarti kita mempersiapkan generasi yang berkualitas, generasi emas nanti ke sana. Terus saya pilih prinsipnya itu anak-anak SMP 2 Ngamprah itu Bu kudu siap hidup gitu aja. Siap hidup, luar biasa sekali. Ya. Ibu tahu nggak siap hidup? Apa itu Pak? Jadi kalau barudak SMP 2 Ngamprah, lulus di SMP 2 Ngamprah, kemudian dilanjutkan ke SMA. Nah, orientasinya ke SMA kan perguruan tinggi, kudu jadi mahasiswa yang baik. Kemudian kan gak semua ke SMA, mau ke SMK gitu kan. Nah itu harus menjadi, nanti kan kalau ke SMK, orientasinya keterampilan profesional itu, jadi harus menjadi pekerja yang baik. Kalau tidak ke SMA, ke SMK, mungkin ada yang ke pesantren. Nah, harus jadilah ustadz yang baik. Itu jargon itu sudah sampaikan juga ke saya ke orang tua, termasuk juga jargon SSK itu, Bu. Tadi saya lupa jargon SSK SMP 2 Ngamprah. Kalau tadi PC ya, kalau jargonnya itu senyum juga sih, sama dengan Pak PJ sekarang. Cuman beda. Senyum kita itu adalah sehat, gitu, nyaman, unggul, dan mandiri. Itu sudah booming Pak. Mungkin Pak Sekdis juga ketika berkunjung ke kita sudah tahu di depan itu ada senyum, gitu. Senyum. Dengan jargon senyum, otomatis juga seluruh warga SMP 2 Ngamprah juga harus senyum terus ya Pak ya? Ya senyum, ya. Yang paling S itu kan sehat, mudah-mudahan sehat terus gitu ya. Betul. Yang notabene sangat diperlukan. Betul. Luar biasa sekali Pak. Yang pasti ya melalui SSK ini dan juga berbagai inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh SMPN 2 Ngamprah, tujuannya adalah
untuk mendidik anak-anak kita untuk lebih memiliki kualitas yang baik sehingga mereka Betul. bisa bersaing dimanapun ya Pak ya ketika setelah lulusnya. Seperti itu ya Pak ya? Betul, jadi siap hidup. Siap hidup, melanjutkan hidup. Siap Pak. Pak, ini pertanyaan terakhir, the last but not least, apa harapan Bapak ke depannya? Jadi harapannya mudah-mudahan kita sekolah siaga kependudukan yang ada dimiliki oleh SMP 2 Ngamprah, kemudian juga adiwiyatanya ini mungkin secara umum bisa menginspirasi ke sekolah-sekolah lain di tingkat Kabupaten Bandung Barat. Kemudian juga di tatanan sekolah khusus untuk produk ini bisa berkembang ke nilai nanti ke kewirausahaan seperti itu. Dan terakhir mungkin saya itu ketika kita punya tujuan bersama kita dalam perumusannya itu, maka harus ada suatu pemahaman, suatu kebersamaan bertindak, kesamaan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, kan biasanya itu ada begini, kalau meraih juara itu mudah gitu, tetapi untuk yang sulit itu mempertahankannya. Jadi mudah-mudahan saja ini yang paling sulit itu mudah-mudahan warga sekolah bisa mempertahankan karakter di SSK-nya, kemudian adiwiyatanya gitu. Amin. Jadi itu Mudah-mudahan saja terwujud ya, harapannya. Jadi sekali kita untuk mencapai tujuan, program ada tujuan, itu harus dicapai, harus ada pemahaman, tanggung jawab yang sama dan kesamaan bertindak untuk mencapai salah satu tujuan tersebut. Manakala tidak terjadi seperti itu, kita agak sulit kita mencapai tujuan. Nah, salah satunya ini juga sampai menjadi SSK itu kita tidak mudah. Makanya di SMP 2 Ngamprah itu ada tadi saya sebutkan ada tim SSK, tim adiwiyata. Itu ada divisi perindangan, divisi penanaman, divisi konservasi air, divisi konservasi energi, itu macam-macam. Jadi kita semua memberdayakan warga itu, ya ujungnya bukan kepentingan kepala sekolah, bukan kepentingan semua guru, tapi kepentingan seluruh warga. Biar masyarakat itu semuanya tahu bahwa SMP 2 Ngamprah ingin pengendalian hidup bersihnya, apalagi kita itu ada sekolah sehat, nyaman ini. Mudah-mudahan saling mendukung dengan program ini. Itu saja, Teh. Amin. Mudah-mudahan terwujud seluruh Amin. harapan yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Iya. Oke, Sobat Distrik sekalian, kita telah mendapatkan banyak sekali informasi dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Agus. Siap. Terima kasih sekali Pak Agus. Sama-sama, atas kehadirannya. Bu Teteh, Bu Teteh Wika, Bu Doktor, Bilujangnya kemarin saya itu butuh, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, inspirasi buat teman yang lain karena Amin. pendidikannya itu. Dok. Amin. Semoga saja. Terima kasih Pak atas sharing ilmunya, sharing informasinya, dan yang pasti untuk Sobat Distrik dimanapun berada bisa mendapatkan produk ini, Miseli ini, nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini atau menghubungi langsung ke SMPN 2 Ngamprah. Mudah-mudahan perbincangan kita yang santai pada hari ini bisa memberikan inspirasi bagi Sobat Distrik dimanapun berada untuk terus berinovasi dan terus berkarya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama, Semoga sekolah Bapak makin sukses lagi. Amin. Alhamdulillah. Baik Sobat Distrik, sampai di sini episode kita hari ini. Jangan lupa terus belajar, terus berkarya. Salam cerdas.